Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sharing mengenai paylater. Paylater itu apa, Bang? Jadi kalian kalau tidak punya uang bisa belanja dulu dan bayarnya nanti bulan depan. Bisa bayar bulan depan, bulan depannya lagi dan bulan depannya lagi. Nah, tentunya itu mudah, tapi ada bunganya ya, ada tapinya, teman-teman. Nah, di sini bagi pengguna baru, teman-teman jangan asal minjam, yaitu menggunakan belanja menggunakan paylater. Ya, pergunakan dengan bijak ya. Contohnya aja pengalaman saya. Kalau misalkan teman-teman mau belanja suatu barang, cicilnya itu selama 12 bulan. Terutama bunganya itu akan besar ya. Nah, berbeda lagi kalau bunganya yang 1 bulan, bunganya kecil seperti itu. Itu bisa menolong kalian saat butuh barang ngedadak. Misalkan handphone rusak, kalian langsung beli online, dicicilnya 1 kali ya. Nah, terutama kalau gadget misalnya dicicil 12 kali ya, ruginya bunganya besar seperti itu. Tapi di sini kembali ke masing-masing ya. Saya hanya untuk sharing-sharing saja. Yang mau memakai silakan, yang tidak mau memakai boleh. Tapi di sini juga kalian harus tahu ya, platform paylater ini berbeda-beda. Ada yang bunganya A, B, dan C, D. Cara menghitungnya bagaimana, Bang? Biar kita itu paylater tidak pemakaiannya itu tidak ngasal untuk memakai. Contohnya saya di sini pakainya itu 1 bulan, selama limit muncul terus menerus. Ya, di sini saya belanja terus setiap bulan, tentunya ya kebutuhan sehari-hari. Kalau yang tidak butuh terus kalian beli, nah itu yang tidak penting, itu berbahaya ya. Misalkan seperti ini teman-teman, nomor 1 gajinya kalian 2 juta, penggunaan paylaternya 2 juta. Nah, itu paling salah. Kalau misalkan paylaternya limitnya 2 juta tersedia, gajinya 2 juta, terus kalian pakainya hanya 200.000, maksimal 500.000. Nah, itu amannya seperti itu ya, karena yang 500.000 ini biasanya ada bunganya. Bunga entah itu cicilan 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Nah, itu bunganya berbeda-beda. Kalian mau ngambil yang mana? Yang mampu aja. Nah, yang mampu yang bagaimana, Bang? Yaitu cicilan yang 1 kali atau 3 kali ya, kalau misalkan belum mampu. Semakin cicilannya panjang, semakin hutangnya banyak, tentunya pembayarannya banyak, karena ini mengenai bunga seperti itu ya. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan mau membeli barang, yang penting-penting saja. Kalau tidak penting ya nggak usah di check out seperti itu ya. Dan tidak ada unsur pemaksaan sama sekali ya. Video ini bertujuan untuk sharing-sharing saja. Nah, di sini limit saya itu sekitar 8 juta ya teman-teman. Misalkan 8 juta, penggunaannya itu dulu saya itu 500.000. Nah, sesudah 500.000 karena rutin menggunakan paylater, biasanya limitnya naik jadi 1 juta. Di bulan keempat, kelima, keenam, dulu itu contoh di platform A aja ya, nggak disebutin, itu limitnya sampai 2 juta ya, bertahan lama. Terus 3 juta, 4 juta, 5 juta, sekarang sampai 8 juta teman-teman. Dan penggunaan paylater saya setelah limit 8 juta ya, saya kaget, penggunaannya itu hampir setengahnya ya, 4 juta teman-teman, seperti itu. Itu pemberian pulsa, token, semuanya yang semua keperluan rumah dan menggunakan paylater itu tidak salah ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian pakai secara rutin, membeli barang khususnya yang mahal terus dicicil, malah buntung bukan untung ya. Buntungnya bagaimana, Bang? Nah, ini kan platformnya baik yang membantu, tapi kalian di sini kembali lagi ke masing-masing. Ini saya ya, dulu saya salah cara pakai, karena gaji saya itu 2 juta ya dulu itu, penggunaan paylater 4 juta. Wah, saya kaget ya teman-teman, buat bayarnya dari mana seperti itu ya. Nah, setelah itu di sini cicilan pertama lunas, cicilan kedua lunas. Itu kan tenornya itu 3 bulan. Dulu itu 3 bulan maksimal. Lama-lama karena gaji saya nggak cukup, terus saya nyicilnya 6 kali teman-teman. Cicilnya 6 kali. Malah bunganya kan lebih besar, karena semakin lama tenor bunganya semakin besar. Terus nggak mampu lagi, cicilan jadi 6 kali teman-teman. Terus aja seperti itu ya. Kalau udah cicilannya 12 kali, wah itu berbahaya. Bayangin aja kalau misalkan teman-teman beli pulsa 50.000, cicilnya itu maksimal 3 kali, ada yang 6 kali. Kalau cicil 1 bulan harganya 50.000, jadi contoh 54.000. Kalau dicicil 3 kali jadi misalkan 60.
Nah, 10.000 bunganya ya. Kalau dicicil 6 kali mungkin jadi 15.000 bunganya. Jadi total 50.000 pulsa harganya jadi 65.000. Nah, itu menolong sekali kalau di saat darurat. Tapi kalau misalkan penggunaannya tiap hari rutin aja seperti itu, terus pendapatannya kecil ya, enggak bisa menambal pembayaran paylater. Nah, malah buntung. Nah, buntung di sini teman-teman dalam artian mau membayar utang malah menggali hutang yang baru. Seperti itu aja terus ya teman-teman. Jadi gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang paylater, entah itu kalian minjam, entah itu kalian jualan pulsa, terus pulsanya dicicil, seperti itu ya. Jadi kalau jualan pulsa di online bisa sekarang seperti itu. Nah, cara untuk mengatasinya bagaimana Bang? Iya, kalian kalau gaji 2 juta penggunaannya maksimal 500.000 lah. Jangan kalau gaji 2 juta kalian cicil 12 kali misalkan. Karena sudah ada fitur 12 kali, kalian pengen beli iPhone 13. Waduh, iPhone 13 harganya 8 juta. Satu kali cicil misalkan teman-teman, satu kali cicil bisanya kalau harga 10 juta lah atau 12 juta dicicil 12 kali, yaitu berarti satu kali cicil 1 juta seperti itu ya. Nah, 1 juta ini ada bunganya teman-teman. Kalau dicicil selama 12 kali, total harganya bukan 12 juta, malah nanti tentunya lebih, bunganya lebih. Nah, ini bunga paylater sama kartu kredit sama-sama ada bunganya. Kalau kartu kredit ada yang bekerja sama dengan platform, tentunya ada 0 rupiah bunganya. Nah, kalau paylater biasanya itu ada bunganya teman-teman. Jadi harus tahu ya, ini memberitahu plus mengedukasi. Jadi bebas ya kalian mau gunakan atau enggak, itu kembali ke masing-masing. Kalau harga iPhone 10 juta kalian cicil 12 kali, mungkin harganya jadi 1 kali lipat. Contoh harganya 10 juta jadi 13 juta, bunganya 3 juta, bayangin aja ya. Seperti itu. Jadi kalian mau dapat barang terus mau menambah bunga, ataupun kalian mau menabung dulu baru kalian beli barang cash, seperti itu. Nah, itu perbedaannya ya teman-teman, antara buy now and buy now later now. Seperti itu ya. Ya maksudnya belanja sekarang bayar nanti, seperti itu. Nah, tidak ada masalah teman-teman kalau pembayarannya itu rutin, pembayarannya itu tidak terlambat, teman-teman lancar-lancar aja ya transaksinya, dan kalian harus membayar bunga. Ya kalau setuju silahkan, kalau misalkan nggak mampu jangan memaksakan ya, karena bunganya itu lumayan, seperti itu teman-teman. Untuk mengatasi itu teman-teman harus membatasi ya. Kalau gaji 2 juta 500.000, kalau gaji 3 juta ya minimal maksimal 700.000 untuk penggunaan paylaternya. Jangan terlalu berlebih ya, seperti itu. Nah, itu mungkin tips dari saya ya mengenai obrolan paylater ini. Paylater ini banyak sekali. Ada yang sudah OJK, ada yang belum. Nah, kalau yang sudah OJK terlambat 1 hari ada bunganya. Nanti biasanya kena denda ya teman-teman. Nah, denda biasanya tidak lebih dari jumlah pokok pembayaran atau jumlah pokok tagihan. Kalau dendanya tiap hari pembelanjaan terlambat biasanya ada bunganya. Tapi kalau cicilan, misalkan pinjaman, itu cicilannya ada bunga per bulan, seperti itu. Selain terlambat, kalian OJK-nya udah di blacklist, terlambat, mau mengajukan ke platform mana itu karena kredibilitasnya jelek. Nah, itu sisi buruknya kalau terlambat 1 hari aja teman-teman. Nah, sisi baiknya kalau penggunaan paylater, misalkan penggunaan kartu kredit dan lain-lain itu lancar ya. Kalian mau mengajukan kartu kredit lain di mana bank manapun biasanya bisa disetujui, seperti itu ya. Tujuannya untuk kebayaran juga ya teman-teman. Karena di sini untuk beberapa platform yang ada di internet banyak sekali pilihannya. Saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu ya teman-teman. Nah, untuk menutupi itu kalian bisa beralih ke kartu kredit yang bunganya itu 0% dan DP-nya 0%. Nah, seperti itu. Untuk menutupi kedua ya kalian harus menambah pendapatan kalian. Kalau misalkan kalian sudah ibaratnya bukan terjerat ya, kalau kalian sudah ketagihan untuk belanja, seperti itu. Karena itu salah kita juga, bukan salah platform, seperti itu ya.
Nah, untuk cara yang ketiga tentunya ada beberapa sampingan, terus kalian juga membatasi penggunaan paylater itu sendiri. Jadi jangan dipaksakan ya. Yang nama belanja pastinya nggak ada ujungnya teman-teman. Dari huruf A sampai Z pasti ada aja yang diperlukan. Jadi buat teman-teman semoga lancar rezekinya dan kita pembayaran selalu tidak telat ya, dan gunakan dengan bijak. Nah, seperti itu. Selamat mencoba, ataupun kalian selamat yang sudah membayarnya itu lancar dan tidak menombok karena berbahaya ya. Mungkin itu seringan dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman mengenai paylater di part 1 ini untuk pemula banget ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.